Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Mau duduk di mana? Di sini saja. Oke, silakan. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Kesini naik apa tadi? Naik motor. Naik motor. Sendiri? Iya. Sendiri. Kan sebelumnya kita belum kenal satu sama lain. Baiknya kita perkenalkan terlebih dahulu ya. Ya. Silakan perkenalkan namanya siapa? Nama saya Muhammad Ganesha Balasaki, biasa dipanggil Ganes. Ganes. Berarti saya manggil Ganes ya. Ya. Kedatangan Ganes ke sini itu rekomendasi dari siapa? Dari teman atau dari cari-cari di sosial media? Cari di Instagram. Instagram. Oke. Sebelumnya Ganes sudah pernah melakukan konseling? Sudah. Sudah. Jadi ini Ganes konseling yang kedua kalinya. Iya. Sebelumnya saya akan menjelaskan karena Ganes sudah sebelumnya ada pernah konseling, jadi sudah mengetahui nih struktur konseling itu apa. Nah, saya sendiri akan menjelaskan. Jadi nanti Ganes di sini tidak usah khawatir dengan kerahasiaan apa yang diceritakan oleh Ganes, dijamin akan dirahasiakan oleh saya maupun data diri Ganes sendiri pada itu. Nah, Ganes hari ini perasaannya seperti apa? Senang karena saya akan ikut serta dalam konseling ini. Ya. Oke. Selain senang, ada permasalahan Ganes yang ingin diceritakan. Mungkin dari rasa senang itu, Ganes ada rasa lain? Ada. Sedih, soalnya 6 bulan yang lalu saya pernah mengalami bullying. Nah, baik. Sebelum kita melakukan konseling, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, Ganes bisa menceritakan permasalahan Ganes. Dulu saya itu sering dibully, contohnya dibully fisik seperti didorong, terus diejek. Itu karena saya mungkin dikatain kecil, kalau enggak dikatain saya itu jelek, apa ngatain nama orang tua seperti nama ayah, nama ibu, kalau enggak nama satu keluarga. Jadi Ganes mengalami permasalahan bullying ini sudah 6 bulan yang lalu. Iya. Apakah sampai sekarang Ganes ada perasaan takut untuk sekolah, kayak rasa cemas untuk sekolah nih? Kalau sekarang tidak, tapi kalau 6 bulan yang lalu saya mengalami rasa takut karena kalau berangkat sekolah dibully dan cemas. Tapi sekarang mungkin ada kekhawatiran dari Ganes gak dari rasa takut itu? Masih ada ya, karena kan dibully, Ganes sendiri dibully dari fisik, verbal, diejek. Nah, jadi sekarang Ganes ini dibullynya sama teman sekelas atau di luar dari teman sekelas? Teman sekelas sama di luar sekolah ya. Berarti saat ini Ganes kalau sekolah, teman sekolahnya Ganes masih suka bullying atau tidak? Kalau sekarang sudah tidak, tapi kalau yang di luar sekolah masih ada. Jadi saya simpulkan, jadi permasalahan Ganes ini, Ganes masih ada rasa kekhawatiran, cemas seperti itu, atau mungkin takut bullying itu tuh terjadi lagi pada Ganes. Nah, ada nggak sih setelah Ganes kena bullying 6 bulan itu, kan Ganes sebelumnya melakukan konseling. Nah, apa yang sudah Ganes lakukan saat itu? Menceritakan tentang pembulian pada saat itu dan juga mencari solusi agar bisa masuk sekolah kembali dan tidak dibully. Jadi kalau dari diri Ganes, apa sih yang Ganes terapkan
menjelaskan dalam diri Ganesh supaya Ganesh itu tetap percaya diri, nggak takut lagi sama cemas dari permasalahan yang Ganesh alami. Membiarkan orang lain membuli dan tidak mendengarkan kliennya, menjadi lebih baik dari yang dulu, dan tidak mencemaskan apa yang mereka katakan. Berarti Ganesh sudah saat ini sudah lebih jauh lebih baik dari yang sebelumnya ya. Alhamdulillah sudah. Cuman masih ada rasa cemas dan kekhawatiran dari Ganesh. Nah, apa sih sampai saat ini? Apakah ada permasalahan yang cukup yang Ganesh pikirkan? Trauma dari pembulian dulu. Masih trauma ya? Ya, Ganesh masih ada rasa-rasa khawatir, cemas dan sedikit takut gitu ya. Takut itu terjadi lagi. Oke, sebelumnya di konseling sebelumnya Ganesh sudah pernah melakukan teknik konseling. Sudah. Teknik konseling itu seperti kayak Ganesh suruh ngapain? untuk mencari solusi dan menjadi lebih baik, karena pembulian itu biasanya karena yang dibully Suruh itu ke sana lemah. mau dikasih kembang gitu. Berarti Ganesh itu disuruh untuk kayak harapan, kayak journaling seperti itu ya? Iya. Oke, tadi Ganesh kan ada permasalahan khawatir, rasa cemas, dan takut seperti itu. Nah, dari rasa itu apakah ada hal yang mengganggu Ganesh dalam kehidupan sehari-hari Ganesh? Ada. Karena rasa itu saya menjadi kurang dalam belajar, dan saya setiap hari memikirkan bagaimana agar saya menjadi lebih baik dan tidak terjerat masalah seperti itu lagi ke depannya. Oke, makanya hari ini Ganesh melakukan konseling untuk datang ke sini, mencari rekomendasi dari media sosial Instagram. Mungkin harapan Ganesh setelah melakukan konseling ini, apa sih yang ingin Ganesh selesaikan gitu? Yang ungkapkan apa dari rasa kecemasannya saja biar semakin berkurang, atau ada hal lain? Agar rasa kecemasan lebih berkurang dan saya lebih giat belajar, tidak memikirkan apa yang sudah terjadi seperti bullying 6 bulan yang lalu dan perkataan dari orang-orang yang membuat mungkin hati saya lebih kecewa karena perasaan itu. Oke, ada rasa kecewa ya, sedih. Ini sampai sekarang Ganesh nggak sedih-sedih lagi kah? Enggak, Masih ada rasa kecewa tapi masih. tapi sampai saat ini mengganggu sekolah Ganesh atau tidak? Kadang mengganggu, tapi saya tidak memikirkan itu agar saya lebih belajarnya, enggak memikirkan apa yang seharusnya tidak dipikirkan, dan saya lebih tenang dalam pembelajaran. Di sekolah Ganesh punya teman dekat saat ini, Punya? punya yang mendukung Ganesh ya. Iya. Makanya Ganesh bisa berpikiran positif untuk kedepannya dan menjadi Ganesh. Oke, setelah itu kita akan melakukan teknik, yaitu teknik relaksasi pernapasan. Oke, tadi kan Ganesh sudah menceritakan dari bullying tersebut. Ganesh sudah sangat hebat, sangat bagus dari apa yang sudah Ganesh lakukan, harapannya. Terus sebelumnya juga Ganesh sudah melakukan journaling untuk diri Ganesh sendiri, untuk memberikan pikiran-pikiran negatif menjadi pikiran yang positif. Nah, mungkin Ganesh sendiri ada nggak sih pikiran negatif dari bullying itu, ingin kayak balas dendam ke teman Ganesh, ataupun ada nggak sih harapan untuk teman sekelas Ganesh? Mungkin Ganesh ada perasaan terpendam gitu untuk mengatakan ke teman sekelasnya yang sudah membuli Ganesh. Kalau dulu itu aku pengen menjadi lebih baik, terus saya biar bisa membuli teman yang membuli saya, tapi saya berpikir lagi, balas dendam itu tidak ada artinya, karena dengan balas dendam kita tidak akan menyembuhkan luka yang sudah terpendam. Oke, jadi Ganesh ada perasaan ingin membalas, tapi balik lagi kalau hal itu tidak baik untuk diri Ganesh dan untuk kedepannya gitu. Nah, oke,
Oke, mungkin dari rasa kecemasan Ganes, saya ingin memberikan teknik relaksasi tarik nafas itu. Nah, Ganes duduk tegak, posisinya sudah nyaman? Sudah. Oke, tangannya sudah di atas paha. Oke, kita akan melakukan teknik pernapasan. Sudah siap? Sudah. Nah, tarik pernapasannya itu Ganes tarik nafas, buang dari mulut perlahan. Oke. Nah, yang kedua kita akan melakukan tahan nafas, tarik nafas lagi, dan 1, 2, buang. Kita akan kembali ke awal lagi, tarik nafas, buang secara perlahan. Oke. Setelah Ganes melakukan tarik pernapasan ini, apakah rasa kecemasan Ganes dan kekhawatiran Ganes sudah sedikit menurun dan membaik? Sudah. Oke. Dari skala 1 sampai 5 sudah berapa? 4 sudah membaik ya. Oke, mungkin Ganes ada yang ingin ceritakan kembali? Sudah tidak. Oke. Jadi saya simpulkan dari tadi kan bilang ada kekhawatiran, mungkin nanti saya akan berikan Ganes untuk melakukan journaling, refleksi harian untuk Ganes, di mana nanti Ganes akan sedikit lebih menghilangkan rasa takut, dan tarik pernapasan ini bisa dilakukan kapan saja oleh Ganes. Itu Ganes untuk dari Ganes dan untuk kedepannya setelah melakukan teknik ini ada. Saya berharap agar saya menjadi lebih baik dan saya tidak memikirkan hal-hal negatif dari saya yang lebih dulu, dan agar saya menjadi lebih baik dari yang dulu. Dari konseling ini saya mengetahui bahwa pikiran negatif dapat menyebabkan saya menjadi kurang berkonsentrasi dalam belajar, dan sebaiknya saya berpikiran negatif untuk menjauhkan kecewa dan rasa trauma yang telah terpendam. Dan menjauhkan rasa-rasa yang sekitar Ganes yang sudah buruk kepada Ganes, yang sudah kurang baik kepada Ganes gitu. Oke, apakah ada yang ingin diceritakan kembali? Mungkin tidak Juga ya. Oke. Tadi kan kita sudah melakukan teknik konseling. Nah, saya menyimpulkan dan saya sangat merasakan apa yang Ganes rasakan pada saat itu, walaupun itu sudah terjadi selama 6 bulan yang lalu, tapi Ganes sudah melakukan konseling sebelumnya, sudah membaik. Cuman pada hari ini Ganes melakukan konseling kembali karena ada rasa-rasa cemas dan takut pada diri Ganes, dan tadi saya sudah memberikan teknik relaksasi pernapasan untuk mengurangi rasa kecemasan Ganes. Nah, saya sangat ingin mengapresiasi pada Ganes karena sudah hebat dalam melakukan hal-hal yang positif untuk diri Ganes dan langkah yang Ganes ambil setelah itu. Nah, mungkin konseling ini sudah dicukupkan? Sudah. Gimana perasaan Ganes setelah melakukan konseling? Sudah merasa nyaman, aman? Sudah merasa aman, nyaman, dan menjadi lebih baik karena sudah tidak memikirkan hal-hal yang dulu terjadi yang membuat saya mungkin sedikit sedih dan trauma. Nah, tadi kan saya sudah tugaskan pada Ganes untuk melakukan refleksi harian. Nah, Ganes nanti bisa datang ke sini kembali bertemu dengan saya untuk lanjutan dari konseling pada hari ini, refleksi harian Ganes gitu. Nah, mungkin kita coba konseling di sini. Terima kasih untuk konseling hari ini. Saya menjadi merasa lebih tenang dan saya mengerti cara teknik yang membuat saya lebih tenang tanpa memikirkan trauma tersebut. Oke.
Oke, kalau sudah tidak ada lagi, terima kasih untuk Ganes yang sudah menceritakan permasalahannya, sudah mengikuti konseling dengan sangat lancar dan aktif. Terima kasih. Jadi Ganes ingin langsung pulang. Iya, Mari saya persilakan pulang. terima kasih.